Baik, saya akan mulai membaca teman-teman sekalian apa yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 70 tentang berusahalah untuk senantiasa istighfar. Sebelum datang itu semua, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabburi ayat-ayat ini teman-teman sekalian. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, saya akan mulai membaca teman-teman sekalian apa yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 70 tentang berusahalah untuk senantiasa istighfar. Di antara disyariatkan dan dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata penulis, kepada hambanya ialah senantiasa beristighfar kepadanya Azza wa Jal, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah SWT berfirman kepada Nabi Nuh AS dalam surah Nuh ayat 28. Allah perintahkan para nabinya beristighfar. Para nabi itu maksum. Nabi itu dimaafkan kesalahannya. Tapi perhatikan apa yang Allah anjurkan kepada mereka. Manusia-manusia terbaik yang Allah pilih sebagai utusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ketika beliau memohon kepada Allah agar menyelamatkan putranya, maka beliau menilai permintaan itu termasuk perkara yang mengharuskan beristighfar. Bahkan beliau khawatir tergolong dari orang-orang yang merugi. Jadi pada saat Nabi Nuh AS sudah naik di atas kapal dan semua pengikut yang beriman sudah naik, bahkan hewan-hewan dari setiap jenis betina jantan di bawah gitu kan. Maka Nabi Nuh melihat anaknya. Ya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik. Ayo naik. Tapi anaknya nolak, tidak mau. Tetap tidak mau. Dan dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh sudah bilang, tidak ada lagi yang bisa selamat dari siksa Allah pada hari ini. Tapi karena dia tidak mau, ya, maka tenggelamlah anaknya. Depan matanya dia lihat anaknya tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh sempat berkata, ya Allah, sungguhnya dia dari keluargaku. Dan janjimu adalah benar. Maka Allah menegur Nabi Nuh AS. Sungguhnya dia bukan lagi keluargamu, hai Nuh. Amalnya, perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Lalu Allah mengatakan apa? Ya, aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil, tidak mengerti. Aku sudah tentukan seperti ini, lalu kau coba memprotesnya, tanda kutip ya. Walaupun Nabi Nuh AS sini bukan memprotes, tapi Nabi Nuh AS ya, prihatin sebagai ayah tentang anaknya gitu. Maka Nabi Nuh pun merasa bertakut kepada Allah. Ya. Dia mengatakan, Allah Nuh dalam surah Hud ayat 47, Nabi Nuh mengatakan pada saat Allah sudah menegurnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Muhammad SAW pun memohon ampun atas tadi permintaan agar anaknya diselamatkan, pada anak yang meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Musa AS juga berkata dalam surah Al-Qasas ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku dengan berbuat kesalahannya. Maka dia Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-A'raf 151 masih kisah Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dia Musa berkata, berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, maksudnya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Juga dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya berbeda 155 sampai 156. Ya. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Al-ayah. Artinya, itu tidak lain adalah cobaan darimu ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan.
Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepadamu. Ya, jadi pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji ya, beberapa orang Bani Israel yang diajak untuk ya, bertemu dengan Allah SWT, tapi tidak melihat Allah. Lalu mereka minta agar melihat Allah, maka Allah mematikan mereka. Maka Nabi Musa AS mengatakan, ini cobaan darimu ya Allah. Lalu kemudian beliau segera merendah. Engkau menyesatkan dan memberi petunjuk siapa yang kau kehendaki. Engkaulah ya, wali kami, menolong kami, pelindung kami. Maka maafkanlah kami dan kasihani kami. Sungguh engkau sebaik-baik pemaaf. Nabi Ibrahim AS berkata sambil memohon ampunan Tuhannya dengan menyebutkan karunia-Nya. N-nya besar, karunia-Nya maksudnya karunia Allah kepadanya. Pada Nabi Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Yang telah menciptakanku Allah ya. Maka dia-nya besar katakan si Allah yang memberikan petunjuk kepadaku, yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku kemudian akan menghidupkanku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Juga Nabi Ibrahim AS mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ighfir lana wa liwalidayya. Ya. Saya ulangi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku dan bagi sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab nanti atau hari kiamat. Kata beliau, setiap muslim yang membaca ayat-ayat ini akan bertanya-tanya kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh Khalilullah tersebut, Nabi Ibrahim AS. Dan dosa-dosa apa yang dilakukan oleh para nabinya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mempunyai perkara yang sangat agung dalam hubungannya dengan istighfar yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Jadi artinya maksudnya para nabi-nabi tersebut, dosa apa yang mereka lakukan? Sampai mereka memohon-mohon ampun begini kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa yang bukan nabi, yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, gitu kan? Maka kita butuh istighfar, itu maksudnya. Ada sebuah subjudul di sini, situasi dan kondisi untuk istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah serta mengakui dosa dan kekurangan. Istighfar ini disyariatkan dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika melakukan dosa, segera istighfar. Inilah saatnya yang paling penting. Ini berarti pengakuan terhadap dosa. Anda bertaubat atau kembali kepada Allah. Dan permohonan kepada Allah agar dia-nya besar katakan Allah, menghapuskan bekas dosa dan membersihkan kotorannya. Ketika Adam AS bermaksiat kepada Tuhannya, dia beserta istrinya mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, wahai Tuhan kami tidak menganiaya diri kami sendiri. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Sudah kita jelaskan tadi ya, kenapa Nabi Adam AS memohon ampun seperti ini. Ketika Musa membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, beliau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku. Surah Al-Qasas ayat 6. Ketika pergi dalam keadaan marah dan meninggalkan kaumnya, karena kaumnya di wilayah Nainawah, namanya di wilayah Irak, tidak mau beriman kepada dan masih menyembah patung-patung, ya, dewa-dewa dan seterusnya. Maka Allah pun menghukum Nabi Yunus AS dengan memasukkannya ke dalam mulut ikan paus. Dimasukkan ke situ sebagai hukuman. Harusnya para nabi-nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwanya walaupun sampai dibunuh, kecuali ada perintah Allah SWT. Nabi Yunus hanya kena jengkel pada kaumnya. Sambil mohon kepada Allah diberikan petunjuk, ditunjukkan tempat yang lain untuk berdakwah. Allah tidak turunkan firman-Nya. Tapi Nabi Yunus AS beristihad, pergi sendiri. Maka dia pun mengatakan di dalam perut ikan tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Jadi dia memohon ampun. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa 110 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat
keburukan, kemaksiatan, dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun berbuat dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dia melakukannya, selama dia mau istighfar dan bertobat kepada Allah, tentu yang tulus ya, bukan hanya istighfar, ya sudahlah Ustaz kan tadi bilang istighfar, astagfirullah, tapi dia tidak niat dalam hatinya, maka ini berbeda, tidak masuk. Orang harus memohon ampun, istighfar kepada Allah, memang menyesali perbuatannya gitu kan, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Imran ayat 135 Allah mengingatkan pada saat orang mau terjerumus dalam dosa kemudian dia ingat Allah lalu dia beristighfar, itu Allah maafkan. Pada saat kita mau melakukan satu perbuatan dosa lalu kita merasa khawatir, takut, segala macam, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera berzikir, mengingat, menyebut Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Jadi pada saat Anda mau berzina, Anda mau berbohong, Anda melakukan perbuatan batil, ada rasa khawatir, segera tangkap rasa khawatir dari Allah SWT. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya memang saya melakukan, ya memang saya tidak mau lakukan ini. Misal, ya. Perbuatan zina maksudnya, tidak mau melakukannya. Atau dia melakukan kebohongan, iya memang saya melakukannya. Dia jujur. Gitu ya. Karena takut hanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah fa inna at-taubata min adz-dzambi an-nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, memohon ampunlah kepada Allah, sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis riwayat Ahmad jilid 6 halaman 464 ya. Dari hadis ini kita akan coba membaca beberapa hadis-hadis ya setelahnya yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk beristighfar pada saat sedang melakukan perbuatan dosa ya. Kemudian beliau mengangkat lagi hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa 'ala qalbihi wa huwa ar-rannu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Terjemahan hadis ini, sesungguhnya kata Nabi SAW, seorang hamba melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Dosa itu luar biasa. Berhentikan fasilitas menggelapkan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh ini, gitu kan. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, dihapus, menjadi terang benderang lagi, menjadi punya ide yang berlian, semuanya kebaikan yang dia terlintas di hatinya, gitu kan. Dari kejujuran, dari tanggung jawab, dari amanah, dari sedekah dan seterusnya. Namun kata Nabi SAW, jika dia melakukan dosa, dia malah dari dosa ke dosa lagi, dari dosa ke dosa terus, bukannya bertaubat, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna ar-ran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Kalla barran. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi maksudnya menutupi hati itu menjadi keras hatinya. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan, au asyaddu kaswah, lebih keras daripada batu. Karena sudah luar biasa, dari dosa ke dosa bahkan dianggap seperti permainan saja. Orang seperti ini subhanallah mau bencana alam, mau ada teman di sebelahnya lagi naik mobil bersama tabrakan, mati depan matanya, pecah kepalanya, keluar dan tidak tersentuh sama sekali. Orang beriman itu sedikit aja tanda-tanda yang kelihatan depan matanya dan dia khawatir, maka dia langsung kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau melihat ada gumpalan awan hitam, ya, beliau gelisah, bolak-balik, sampai pasti turun air hujan yang sejuk, yang benar, yang baru beliau tenang. Beliau khawatir jangan sampai gumpalan asap itu justru siksaan Allah yang datang. Begitu orang beriman, pekahnya, hati-hatinya gitu. Bahkan sebagian salafus salih mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku, suami ataupun istri, ya, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Teman-teman tahu, coba renungi ya, tafsir surah Saba, surah nomor 34 tentang negeri Saba, ayat 15-nya, seingat saya ayat 15 itu, yang menceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda-tanda kebesaran. Dalam buku Fathul Qadir,
ya, disebutkan di tafsir ayat ini, bahwasanya saking patuhnya penduduk Sabah pada saat itu, ya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ya, negeri yang makmur, yang tentram, yang nyaman, ya. Itu, dan Tuhannya Maha Pengampun. Dikatakan saking makmurnya pada saat itu mereka tidak punya hewan-hewan yang membahayakan buat mereka. Lalat, nyamuk, kutu, kalajengking dan lain-lainnya. Maka dinukil juga bahwasanya, ya, seorang wanita kalau mau manen buah, dia cuma menaruh keranjang di atas kepalanya, kemudian dia jalan di bawah pohon. Dia jalan di bawah pohon, maka buah-buah itu jatuh sendiri sampai memenuhi keranjangnya. Saking luar biasanya. Tapi setelah generasi-generasi yang datang ada yang kufur kepada Allah, mereka malah bermaksiat kepada Allah, Allah hilangkan semua itu. Allah hancurkan bendungan mereka namanya Saddul Ma'rib. Allah hancurkan sehingga berubahlah kebun-kebun yang tadinya buah-buahan, sayur-sayuran yang luar biasa, ya, nyamannya, itu menjadi dua perkebunan dari pohon-pohon cemara dan pohon-pohon sidir, ya, atau bidara yang berduri. Kemudian kata beliau dalam As-Sahihain lanjutannya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna abdan asaba dhanban faqal Rabbi adnabtu faghfirli faqala rabbahu alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bih ghafartu li abdi thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dhanban faqala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi thumma asaba dhanban faqala rabbi adnabtu akhar faghfirli قال علم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فاعمل ما شاء فليعمل ما شاء. Artinya sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah. Tuhannya berfirman, hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya karenanya. Maka ya, Allah mengatakan, aku pun telah mengampuni hambaku ini. Kemudian berjalan waktu yang Allah tentukan untuk dia dari masa umurnya. Kemudian dia melakukan dosa lagi beberapa waktu tahun setelah itu. Beberapa waktu setelah itu dia melakukan dosa lagi. Lalu dia memohon, dia mengatakan lagi, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Maka aku telah mengampuni hambaku ini. Kemudian dia melakukan dosa kembali beberapa waktu setelah itu. Tanpa dia programkan ya. Terulang aja dosa itu. Misalnya 10 tahun kemudian dia kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Dia tidak niatkan sebenarnya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan dosa lagi, ampunilah aku. Maka Allah pun berfirman, hambaku telah mengetahui dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Ya. Maka aku telah mengampuni hambaku ini, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya setelah ini silahkan dia patuh kepadaku, aku akan terima amal-amal solehnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim 2758. Juga Imam Ahmad meriwayatkan jilid 2 halaman 296. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian adalah hal yang luar biasa yang harusnya kita menjadikan sebagai sebuah pegangan ya. Dan saya ingin sebagai penutup teman-teman sekalian kita coba di poin pertama saja dulu. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan salah satu ayat Al-Quran yang kita sama-sama coba tadabburi. Itu dalam surah Az-Zumar ya. Coba kita buka surah Az-Zumar di ayat 53. Surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53. Saya berharap teman-teman semua membuka. Ini penutupan bahasan kita dan setelah ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Yang berbunyi, sekali lagi surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah, hai Muhammad, pesan dariku kata Allah. Hai hamba-hambaku, kanya besar kata ganti Allah, yang melampaui batas dalam melakukan dosa-dosa. Sudah terlalu banyak dosanya, sudah numpuk tahunan. Katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi bukan hamba-hamba yang baru melakukan dosa, yang sudah melampaui batas, berlebihan dalam dosanya. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang mengatakan ini sang pencipta Allah. Khusus Allah berikan bagi hamba-hamba yang melampaui batas. Apalagi orang yang tidak melampaui batas itu lebih Allah ampuni. Ini orang yang sudah dosanya, mungkin dia sendiri dalam pikiran dia tidak akan diampuni oleh Allah.
Sudah sekian banyak orang dibunuh, diperkosa, wah minum khamar, narkotika, segala macam lah. Kesalahan, seluruh kesalahan dia lakukan. Ya. Katakan pada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat yang luar biasa, ini ayat yang paling luar biasa yang Allah berikan bonus kepada kita tentang masalah pengampunan dosa. Bagi orang yang melampaui batas, dosanya sudah terlalu banyak, tahunan, numpuk-numpuk, tidak ada kata terlambat. Selama Anda masih hidup, lakukan kebaikan. Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan buat Anda. Dan itu Allah jelaskan di ayat selanjutnya 54-nya kita tambahkan ayat ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Segera taat setelah itu. Walaupun sisa sehari umurmu enggak masalah. Dan berserah dirilah kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sebelum datang itu semua. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadabburi ayat-ayat ini teman-teman sekalian. Lihat lagi ayat setelahnya 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran dan Sunnah. Panduan-panduan itu beramal saleh, tobat dari dosa-dosa. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Lagi di diskotik, lagi di bar, lagi nyanyi-nyanyi di karaoke, mati. Ya. Sebelum datang itu. Lalu kemudian ayat 56-nya Allah mengatakan, orang-orang yang tidak sempat taubat ini, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu dia akan mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Ya. Jadi ini luar biasa peringatan dari Allah SWT. Tadabbur ayat ini penting teman-teman sekalian. Bagaimana Allah SWT mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Ya. Jadi ini poin yang paling penting. Ya, poin pertama tentang masalah kapan saja kita beristighfar. Itu kita akan lanjutkan nanti. Pertemuan akan datang insya Allah dengan lanjutan bahasannya.